Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Perkenalkan, nama saya Farid dari mahasiswa semester 7 aspek hukum dan pembangunan dengan dosen pengampu Lili Kurida. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2. Berikutnya saya akan menjelaskan klaim. Dalam menanyakan klaim proyek, klaim dapat diartikan sebagai permintaan atau tuntutan berupa kompensasi biaya atau jadwal di luar kontrak. Klaim dapat datang dari pihak kontraktor maupun pemilik. Pada umumnya, klaim diselesaikan dengan cara negosiasi, jarang ditempuh proses arbitrase atau litigasi. Berikutnya, klaim versus change order. Kebersamaan klaim dan change order terjadi setelah kontrak ditandatangani. Untuk change order, inputnya dapat diketahui terlebih dahulu, kemudian diproses pelaksanaannya sesuai prosedur. Untuk klaim, subjek yang menjadi persoalan telah terjadi, sehingga tidak mudah untuk mencari titik temu permasalahannya. Penyebab klaim antara lain dokumen kontrak yang tidak jelas, tidak lengkapnya spesifikasi laku kerja, perbedaan interpretasi di antara pihak yang terlibat, perubahan kontrak atau lingkup pekerjaan, perbedaan perubahan kondisi lapangan, keterlambatan faktor penyebab, pekerjaan tambahan, percepatan atau penangguhan waktu proyek, perubahan peraturan. Penanganan klaim antara lain, lakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya klaim, misalnya dengan dokumentasi, pemahaman kontrak, dan perencanaan yang matang. Yang kedua, apabila terjadi klaim, lakukan analisis tentang alasan klaim yang diajukan. Bila terdapat cukup alasan, besar kompensasi yang akan diberikan didasarkan kepada pencari fakta, analisis yang mendalam, dan estimasi biaya dan negosiasi. Perselisihan dalam manajemen proyek terdapat perselisihan yang dapat diselesaikan antara kontrak pada proyek konstruksi sangat rentan terhadap terjadinya perselisihan. Penyebab utama terjadi perselisihan adalah keterlambatan. Penyelesaian yang terjadi di antara pihak yang terlibat dapat menyebabkan terjadinya klaim. Perselisihan atau klaim memerlukan tambahan waktu, biaya, dan tenaga. Penyelesaian bisa diselesaikan dengan cara pertama negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian yang hanya melibatkan dua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Yang kedua dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Yang ketiga, umumnya kontraktor dan pemilik menunjukkan arsitek insinyur sebagai penengah, di mana kontraktor diminta untuk mengajukan klaim kepada insinyur sebagai negosiator. Yang keempat, keputusan yang diambil tidak mengikat. Mediasi terdiri dari 4 juga, merupakan cara yang menyelesaikan masalah di awal perselisihan. Yang kedua, melibatkan pihak ketiga tidak memihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan waktu yang lebih cepat, murah, tertutup, dan ditangani oleh para ahli. Yang keempat, keputusan yang dihasilkan tidak mengikat. Undang-Undang Nomor 18 tentang 19 tentang Jasa Korupsi Penyelesaian Sengketa itu diatur pada pasal 36 ayat 1 menyebutkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ayat kedua, penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana. Ayat ketiga, bila dipilih penyelesaian di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil. Pasal 37 ayat 1, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditemukan untuk masalah yang timbul dalam peningkatan dan melakukan konstruksi serta dalam terjadi kegagalan bangunan. Ayat
Kedua, dapat menggunakan jasa pihak ketiga. Ayat ketiga, pihak ketiga dapat dibantu pemerintah dan waktu masyarakat atau masyarakat jasa konstruksi. Sekarang saya akan menjelaskan arbitrase. Arbitrase itu latar belakang saya adalah dalam suatu perjanjian antara pihak atau suatu hubungan bisnis selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa, sehingga yang sering terjadi mengenai cara menyelesaikan klausul perjanjian, apa isi perjanjian atau bukan hanya di luar diatur dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut ada beberapa cara biasanya dapat dipilih oleh melalui negosiasi dan mediasi pengadilan arbitrase. Berbicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama bahkan pertama kali digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum Masehi. Namun, definisi pasti mengenai arbitrase itu masih saja ditemui untuk banyak perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menggunakan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan justru memberikan konsep yang berbeda mengenai arbitrase. Definisi arbitrase berasal dari nama Latin arbitrase yang untuk menyelesaikan suatu menurut kejaksaan. Dihubungkan arbitrase dengan kebijakan itu dapat menimbulkan salah satu seolah-olah seorang arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu urusan tidak memindahkan norma hukum lagi dan menyadarkan putusan sengketa tersebut hanya pada kebijakan saja. Kesan tersebut keliru karena arbiter atau majelis tersebut juga melakukan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Histori Yuris Arbitrase di Indonesia, pasal 26, pasal 37, pasal 615 sampai dengan 651, penjelasan pasal 3 ayat ketentuan dan pasal 80 di nomor 14 tahun 1985, nomor 5 tahun 1968, Kepres nomor 34 tahun 1981, semua peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 dan 10 nomor 30 tahun 19 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ada jenis-jenis arbitrase macam daerah. Arbitrase pertama, arbitrase institusional. Arbitrase jenis ini biasanya disebut sebagai arbitrase tetap, memiliki lembaga pemenang yang sengaja didirikan oleh lembaga pemenang penyelesaian sengketa arbitrase, baik itu dalam tingkat nasional maupun internasional. Arbitrase ad hoc, atau arbitrase yang dibentuk sekretariat jika sengketa terjadi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jangka waktu tertentu. Jenis-jenis arbitrase, kemudian komoditi arbitrase, teknikal arbitrase, dan judicial arbitrase. Setelah proses pertama pendaftaran, kedua adalah permohonan arbitrase, yang ketiga dokumen, yang keempat penunjuk arbiter, kelima biaya arbitrase. Pengajuan arbitrase. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu identifikasi lengkap para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara, tiga tuntutan, besarnya kompensasi dan lainnya, dan empat bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari pemohon. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase bagaimana dinyatakan pada pasal 70 UU arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur antara lain surat atau dokumen diajukan pemerintah setelah putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan ditemukan dokumen yang bersifat menentukannya yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3. Putusan ambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Kelebihan dan kelemahan arbitrase. Kelebihan arbitrase ada beberapa, yaitu sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Jadi untuk kerahasiaan para pihak ini akan terjamin. Yang kedua, keterangan yang dilakukan oleh prosedur arbitrase dapat dihindari. 3. Para pihak bersengketa dapat memiliki arbiter yang memiliki pengalaman, pengetahuan jujur, adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketa. Yang keempat adalah sikap dan arbiter majelis yang mengenai perkara. Arbiter tidak ada sikap yang mengusung win-win solution terhadap para pihak sengketa. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa dapat dilakukan arbiter. Yang enam, putusan arbiter memiliki para pihak untuk final pending dan cara prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Sedangkan kelemahan, putusan menentukan kemampuan yang teknik arbiter yang
memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan pihak. Apabila pihak kalah tidak melakukan keputusan itu, maka di bawah perintah dari pengadilan yang melakukan keputusan tersebut yang para timnya pengakuan dan pelaksanaan keputusan bila asing masih menjadi hal yang sulit. Yang keempat, pada umumnya pihak-pihak bersengketa adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak bersengketa dan membawanya kepada pihak tidaklah mudah. Sekarang saya akan menjelaskan terkait etika profesi dan kompetensi seorang engineer. Profesi seorang sarjana teknik insinyur dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dalam masyarakat. Seorang sarjana tersebut dituntut suatu keahlian profesional serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan mutu produk yang berkualitas dan melayani kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. Konstruksi bukan salah satu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam bidang teknik sipil. Sebagai konstruksi juga dikenal sebagai bangunan satu infrastruktur pada sebuah area atau beberapa area. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi dapat merupakan pandangan hidup pada pedoman tentang bagaimana seorang berperilaku dan etika dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Semacam etika, ada dua macam etika yang harus didapat bersama menentukan yang baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif, yaitu etika berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Dua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap perilaku ideal. Etika umum dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu etika umum berdasarkan mengenai prinsip dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana manusia mengambil keputusan teori-teori etika dan prinsip moral. Yang kedua, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral yang dasar dalam bidang hidupnya khusus. Yang ketiga, etika khusus dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu etika individu dan etika sosial. Itu yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban sikap dan perilaku manusia. Selanjutnya, profesi atau profesionalisme. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai, tetapi juga perlu penguasaan teori, sistem dasar praktek, pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Profesi engineer sipil adalah suatu pekerjaan tradisional yang dapat melaksanakan dituntut keahliannya untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi prosedur etik serta proses sertifikasi dan lisensi khusus untuk bidang. Pengertian dan ciri-ciri seorang profesionalisme adalah wujud dari upaya optimal yang dilakukan untuk memenuhi apa yang telah diucapkan sebagai cara tidak merugikan pihak lain, sehingga dia bisa menerima semua unsur yang dimiliki seorang senior yang memiliki jiwa profesionalisme sehingga senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme seorang senior didukung oleh ciri-ciri berikut, yaitu satu, punya keterampilan yang tinggi, dua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan tiga, punya sikap berorientasi kepada ke depan sehingga punya kemampuan sebagai perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Ya, kode etik profesi. Kode etik profesi sebagai salah tatanan ketika disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang berat, maka masuk dalam kategori hukum. Prinsip-prinsip etika profesi itu tanggung jawab. Kalau ada pasal ucapan terhadap dampak profesi itu kehidupan orang lain masyarakat pada umumnya. Dua, keadilan, etika, otonomi. Apa fungsi ada etik? Satu, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keadaan profesi. Itu sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Tujuan etik antara lain untuk menunjang tinggi martabat profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, menentukan standar sendiri, profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya, ketiga profesi insinyur sipil. Satu, insinyur adalah sebuah profesi yang penting
keterlatihan manusia sebagai faktor penyangkut pekerjaan komunikasi. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen yang moral. Peranan etika dalam profesi itu tinggi bisa dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini melakukan aturan main dalam menjelaskan atau mengembangkan profesi. Kode etik yang harusnya dipenuhi dan ditaati tujuan adalah agar profesional memberikan jasa atau produk yang baik kepada masyarakat serta menjadi perbuatan yang tidak maksimal. Dengan demikian dapat kepercayaan di masyarakat. Etika profesi dan kompetensi seorang insinyur dalam pekerjaan seorang insinyur. Pada umumnya suatu proyek harus memiliki persyaratan sebagai seorang profesional yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai akademik agar menghasilkan produk yang bermutu perusahaan di bidang infrastruktur sehingga diharapkan sebagai melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adanya kode etik yang mengatur perbuatan seorang sipil atau teknik untuk menghindari diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat dan lingkungan, sehingga dalam bekerja sebaiknya dimulai dengan niat ikhlas dan komitmen moral tinggi agar mengembangkan profesi yang bersangkutan. Yang ketiga itu penerapan etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknik sipil, khususnya bagi seorang insinyur sipil atau sarjana teknik. Maka dari itu sangat penting pendidikan yang belajar etika untuk mendukung profesi sebagai insinyur diterapkan di dunia kerja untuk menyelesaikan berbagai penyimpangan etika yang terjadi pada saat bekerja. Terima kasih berikut paparan yang saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian paparan tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.